PT Cipta Perdana Lancar memperoleh fasilitas pinjaman sebesar 74 miliar dari BCA, yang setara hampir separuh dari ekuitas perseroan dan didukung jaminan aset senilai lebih dari 1 kali ekuitas. Langkah ini direncanakan untuk membiayai ekspansi operasional dan proyek baru setelah mendapat persetujuan resmi dalam rapat pemegang saham luar biasa. PT Cipta Perdana Lancar Tbk memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Sentral Asia Tbk sebesar 74 miliar rupiah, jumlah yang setara sekitar 47,33% dari total ekuitas perusahaan per akhir tahun 2024. Nilai tersebut membuat transaksi ini tergolong sangat material bagi struktur permodalan perusahaan. Pinjaman ditopang jaminan yang berasal dari aset perusahaan senilai 202 miliar rupiah serta aset pribadi pemegang saham pengendali yakni Tuan Hamim dan Nyonya Syamsiah. Dengan besaran jaminan tersebut, nilai penjaminan mencapai 129,3% dari ekuitas par. Dana pinjaman ini direncanakan digunakan untuk mendanai proyek baru, pengadaan mesin dan peralatan produksi serta kebutuhan operasional seperti bahan baku dan tuli. Manajemen meyakini bahwa langkah ini akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja usaha ke depan. Setelah fasilitas ini ditambahkan ke dalam liabilitas, debt to equity ratio par tercatat sekitar 0,72 kali hingga 30 Juni 2025. Rasio tersebut mencerminkan struktur modal yang masih dipandang aman dari perspektif risiko kredit dan likuiditas keuangan. Perseroan berencana menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 11 Agustus 2025 untuk meminta persetujuan terkait transaksi serta pengikatan aset sebagai jaminan. Rencana ini dimaksudkan agar fasilitas pinjaman dapat dieksekusi sesuai peraturan perusahaan dan otoritas pasar modal. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, emiten grup Sinarmas, PT Dian Swastika Sentosa Tbk bersama dengan LG dan investor Korea menandatangani kesepakatan proyek data center untuk mendukung layanan kecerdasan buatan dan cloud AI di Indonesia hingga pertengahan tahun 2026. Kesepakatan investasi ini mencapai 122 triliun rupiah. Emiten grup Sinarmas PT Dian Swastika Sentosa Tbk menandatangani transaksi senilai sekitar 122 triliun rupiah dengan LG dalam rangka percepatan pembangunan pusat data generasi kecerdasan buatan di Jakarta. Proyek ini mencerminkan ambisi strategis perusahaan untuk memperkuat posisi sebagai penyedia infrastruktur digital di Indonesia. Nilai total investasi proyek ini diperkirakan melebihi 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,9 triliun rupiah yang digunakan untuk membangun fasilitas hyperscale di kawasan Central Business District, Jakarta Selatan. Proyek ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2026. Kerjasama ini merupakan joint venture antara DSSA, LG, dan Korea Investment Real Asset Management sebagai investor, menggabungkan keahlian lokal dan teknologi global dalam membangun data center. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat data utama yang mendukung layanan cloud dan kecerdasan buatan. Dengan kapasitas awal mencapai sekitar 1.000 MW, data center ini dirancang untuk melayani permintaan tinggi dari sektor perusahaan dan layanan digital. Proyek ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi digital nasional dan ekosistem teknologi lokal. Tim Liputan IDX Channel. PT Mark Tbk mencatat penurunan laba bersih lebih dari 50% di semester pertama 2025. Meskipun pendapatan naik, margin keuntungan justru menyusut akibat biaya operasional yang meningkat. Perusahaan kini dituntut melakukan efisiensi dan strategi bisnis lebih agresif untuk memulihkan kinerja keuangan. Pada semester pertama 2025, perusahaan farmasi PT Merch Tbk mencatat penurunan laba yang signifikan sebesar 52,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba kotor yang dikantongi hanya mencapai 126,6 miliar rupiah, turun dari 152,2 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih di kuartal pertama tahun 2025 tercatat sebesar 13,2 miliar rupiah, sedangkan di kuartal kedua mencapai 22,5 miliar rupiah. Keduanya mencatat penurunan signifikan dibanding kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Meskipun pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan, tekanan terhadap margin laba terlihat jelas. Biaya operasional dan tekanan dari produk serta distribusi menjadikan lonjakan pendapatan tidak diikuti peningkatan laba secara proporsional.
Penurunan laba sangat dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, depresiasi aset, dan persaingan harga di pasar domestik. Selain itu, kondisi makroekonomi dan fluktuasi nilai tukar turut mempersempit margin keuntungan Merch Indonesia. Perusahaan perlu melakukan efisiensi operasional, skala pendapatan yang lebih besar, serta optimasi portofolio produk untuk memulihkan kinerja keuangan. Strategi ini diharapkan dapat membantu memperbesar margin dan stabilitas laba secara jangka menengah dan panjang. Tim Liputan IDX Channel. PT Rukun Raharja Tbk atau Raja mencatat laba 11,3 juta US dollar pada semester pertama 2025, turun 20% dibandingkan tahun lalu. Penurunan dipicu divestasi saham ke anak usaha PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu yang melantai di awal tahun ini. Raja membukukan laba 11,3 juta dolar Amerika atau 180,8 miliar rupiah, turun dari 14,2 juta dolar Amerika Serikat atau 227,2 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan dipicu divestasi saham ke anak usaha PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu yang melantai di awal tahun ini. Direktur Utama Raja, Jauhar Maulidi mengatakan, divestasi dilakukan untuk memperkuat struktur keuangan dan memberi fleksibilitas pendanaan proyek masa depan. Ia menilai langkah ini memberi peluang Ratu berkembang mandiri dan menciptakan landasan pertumbuhan jangka panjang. Pendapatan Raja di kuartal pertama tercatat 127 juta dolar Amerika Serikat, naik dari 123 juta dolar Amerika Serikat tahun lalu. Kenaikan didorong peningkatan volume penjualan gas, kontribusi jaringan pipa di Perawang, Riau, dan bisnis operation and maintenance di Ubadari, Papua Barat. Di mana perusahaan mengalokasikan belanja modal 70 juta dolar Amerika Serikat pada tahun ini dengan realisasi 20 juta dolar Amerika Serikat hingga Juni 2025 untuk proyek strategis di Sengkang, Tanjung Batu, Samarinda, dan Jawa Barat. Adapun pada paruh kedua tahun ini, Raja fokus mengembangkan sektor midstream dan downstream. Akuisisi sejumlah perusahaan infrastruktur migas ditargetkan rampung kuartal ketiga, sementara proses due diligence untuk sektor downstream diharapkan selesai akhir 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kita beralih ke update penutupan sesi pertama IHSG hari ini, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 0,01% ke level 7.514,66. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.534 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.549. Adapun 321 saham mengalami penguatan dan 269 saham mengalami penurunan dan 210 saham tidak berubah atau stagnan. Dan kita lihat pemirsa, dari sisi top gainers atau saham-saham mengalami kenaikan tertinggi antara lain ada Cuan yang naik 6,21% ke level 1.540, ada Koin naik 23,97%, Mina mengalami kenaikan 21,47% dan BRMS mengalami kenaikan 7,14% ke level 450. Dari sisi top losers pemirsa atau saham-saham mengalami penurunan terdalam antara lain ada CDIA yang mengalami penurunan 2,81% ke level 1.730. Ada MBMA turun 4,42% ke level 476. Telkom mengalami penurunan 1,32% ke level 2.990 dan film mengalami penurunan 2,34% ke level 2.920. Adapun dari pergerakan sektoral pemirsa, barang baku mengalami kenaikan 1,4%, energi mengalami kenaikan 1,27%, konsumsi primer mengalami penurunan 0,81% dan kesehatan mengalami penurunan 0,77%.